Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Haikal Sakti, NIM F1D1 17017. Di sini saya akan membahas dari mata kuliah Rekayasa Bangunan Industri, yaitu filtrasi air rawa gambut dengan paduan perlit, semen, dan kapur. Ini berikut makalah yang saya buat. Tujuannya itu yang pertama mengetahui fisik dan kimia dari batuan perlit melalui persebaran wilayah di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penyebaran batuan perlit di wilayah Indonesia. Ketiga, mengetahui metodologi yang digunakan selama proses pengolahan batuan perlit. Keempat, mengetahui pemanfaatan batuan perlit sebagai penjernih air rawa gambut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, menambah wawasan bagi pembaca terkait persebaran di Indonesia sebagai bahan literatur untuk penelitian yang datang terkait pengolahan batuan perlit. Ketiga, bagi penulis mendapatkan pengalaman serta ilmu hasil penelitian yang diuji cobakan. Keempat, lebih meningkatkan bagi hasrat masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan batuan perlit. Kita masuk ke penjualan yang pertama. Sifat fisik dari batuan perlit itu struktur aliran ditandai dengan warna barisan merah atau coklat. Selain itu, terdapat pula mineral biotik yang berwarna coklat yang dapat menunjukkan arah aliran. Perlit merupakan batuan yang dihasilkan dari kegiatan vulkanik berkomposisi riolitik, berstruktur perlitik, dan umumnya mempunyai kandungan air lebih besar dari obsidian pada endapan yang berbentuk memuncar atau sentripetal. Kemudian ada sifat kimia, di mana batuan perlit didominasi oleh oksida silika dan aluminium. Kemudian ada kandungan alkali berupa Na2O dan K2O. Lanjut ke penyebaran di Indonesia. Batuan perlit tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu ada Pansur Naptu, Sumatera Utara. Yang kedua ada di Bukit Sikaping, Sumatera Barat. Dan yang ketiga ada di Taralam, Lampung. Ini berikut lokasi sebaran batuan perlit di Indonesia. Lanjut ke konsensi perusahaan batuan perlit. Di sini perusahaan batuan perlit di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh karenanya bahan mentah perlit diekspor ke luar negeri. Akan tetapi keberadaan challenge banyak salah duanya yaitu Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Itu perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang mengolah perlit di Indonesia yang ada di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Lanjut pemanfaatan secara umum. Di sini perlit digunakan banyak digunakan berbagai jenis bahan. Yang pertama ada digunakan sebagai plester, agregat beton ringan, atap, isolator temperatur rendah, isolator temperatur tinggi, dempul tembok, pembawa pupuk, bahan pengisi, dan bahan-bahan penyaring. Perlit mulai dapat bersaing dengan bahan lain untuk digunakan sebagai agregat konstruksi bangunan ringan, campuran plesteran atau campuran beton karena berat jenis yang sangat ringan dan tahan panas. Nah, di sini ada ini, apabila perlit dipanaskan, air yang terkandung sebanyak 2-6% akan menjadi uap, membentuk kelompok berusia yang tidak berhubungan satu sama lainnya. Permukaan gulung tersebut apabila pecah akan menambah luas permukaan dan sifat absorpsi perlit muai tersebut. Oleh karena permukaan yang tidak terlalu terdampak partikel perlit memuai, maka bahan tersebut akan bersuara sehingga baik sekali sebagai bahan akustik. Kemudian lanjut ke nih, penggunaan perlit yang terbesar hingga saat ini adalah untuk plesteran. Plesteran dari perlit ini sering digunakan untuk konstruksi struktur beton tahan api dan mengurangi beban yang mati yang digunakan untuk atap panjangnya. Plester ini berfungsi untuk menyerap panas dan akan mengeluarkan uap air. Berat plesteran ini 60% lebih ringan dari plesteran tradisional yang terbuat dari pasir dan dengan daya tahan terhadap panas 4 kali lebih baik.
Kemudian ini di bidang industri, perlit mulai digunakan antara sebagai bahan penggosok atau abrasif, yaitu sebagai campuran pada alat penggosok atau pembersih, misalnya sabun dan bahan pembersih lainnya. Pada Purinda grinding wheel, perlit mulai direkat pada tempat rendah. Perlit mulai mempunyai keuntungan tahan urai atau disintegrasi. Yang kedua, ada bahan saringan. Karena sifatnya metal atau non-reaktif, perlit mulai digunakan sebagai bahan saringan, misalnya pada perusahaan minuman, makanan, pabrik gula, pabrik sari, buah-buahan, dan farmasi kimia. Ketiga, ada bahan pembawa, yaitu digunakan sebagai bahan pengandung atau pembawa untuk insektisida, pestisida, dan pupuk. Kemudian ada bahan pengisi atau extender, misalnya pada cat, email, plastik, kertas, tekstil, ganda rukem, damar, genting, dan bahan pembersih. Selain digunakan sebagai extender, juga untuk mengurai kepadatan hasil akhir. Selanjutnya ada mineral perlit dibangkitkan dalam berbagai variasi untuk makanan ternak sebagai unsur tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan ternak, meningkatkan sifat fisik makanan ternak, mengurangi kadar air, dan mencegah efek panas. Keberadaan mineral perlit dan vermiculit akan bersaing dengan penggunaan sekiolit dan zeolit. Penambahan perlit sebagai diluen pada makanan ternak menghasilkan susu lemak dengan kadar yang rendah dan menjaga kandungan lemak. Kemudian ini perlit bisa digunakan sebagai felspar, yang mana banyak diperlukan sebagai bahan penutur atau perangkat pada kendi dalam pembuatan keramik halus seperti barang pecah belah, saniter, isolator, dan juga digunakan dalam industri gelas kaca. Kemudian juga bisa digunakan sebagai alat pembantu proses pembuatan keramik yang dihasilkan dari pengolahan tambang seperti lempung, felspar, pasir kuarsa, dan kaolin melalui tahapan pembakaran dengan suhu tinggi. Ini adapun karakteristik industri keramik pada energi, padat karya, dan bahan baku tambang yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 pembahasan. Di sini saya akan membahas penelitian saya yang mana menggunakan metodologi dan bentuk ini, yaitu paduan perlit, semen kapur. Paduan perlit, semen, dan kapur dibuat dalam berbagai komposisi, yaitu 1:1:1, 1:1:2, 1:2:1, dan 2:1:1, dengan waktu pengeringan yang bervariasi. Kuat tekan porositas dan densitas paduan ditentukan dengan metode ASTM. Paduan perlit, semen kapur dihancurkan, kemudian sepertiganya dimasukkan ke dalam kolom yang sudah diisi kapas terlebih dahulu sampai ketinggian 40 cm. Tambahkan aquades sampai terendam sempurna. Aquades dikeluarkan melalui keran sampai tidak ada tetes lagi. Kemudian air rawa gambut dialirkan ke dalam kolom filtrasi dan didiamkan selama 10 menit, dan absorpsan filtrat diukur pada sarapan maksimum. Fungsi sarapan diamati dengan spektrofometer Shimadzu 1601. Nah, pada saat penelitian di sini ada air rawar gambut memiliki karakteristik spektroskopik yang ditentukan oleh serapan maksimum pada dan lambda sama dengan 220 nm. Pemilihan sistem lampu reaktor berdasarkan kepada serapan karakteristik ini. Variasi komposisi paduan perlit, semen, dan kapur menghasilkan nilai kuat tekan sampel yang berbeda-beda. Berdasarkan metode SNI 15 2049-1994, nilai maksimum kuat tekan diperoleh pada komposisi perlit, semen, kapur yaitu 1:2:1, baik pada sampel berumur 3 hari, 7 hari maupun 28 hari. Sedangkan nilai minimum kuat tekan diperoleh pada komposisi perlit, semen, kapur yaitu 1:1 besar 22,277 kg per cm kubik. Pada sampel berumur 3 hari 32,803 kg per cm kuadrat. Sampai berumur 7 hari dan 77,683 kg per cm kuadrat pada sampel berumur 28 hari. Perbedaan kuat tekan tersebut disebabkan oleh pengurangan semen dari jumlah yang telah ditetapkan
ditetapkan oleh standar SNI karena adanya variasi komposisi paduan perlit, semen, dan kapur. Dengan adanya pengurangan semen, maka secara otomatis jumlah komposisi utama semen Portland tipe 1 seperti C3S, C2S, C3A, dan C4AF juga akan berkurang jumlahnya. Sehingga kemampuan semen sebagai pengikat akan berkurang. Karena masing-masing senyawa utama semen Portland tersebut memiliki peranan yang cukup besar dalam proses pengerasan semen setelah dicampur dengan air. Nilai kuat tekan akan semakin bertambah dengan bertambahnya usia sampel yang ditunjukkan pada karena kekuatan yang dilakukan oleh C3S, C2S yang terdapat dalam semen. Selain itu, dengan adanya pengurangan semen akan menyebabkan faktor air semen semakin meningkat, sehingga semen tidak cukup mengikat agregat sehingga beberapa pori-pori pada sampel yang menyebabkan kekuatan water berkurang. Lanjut nih kesimpulan dari makalah. Satu batuan parit memiliki sifat-sifat fisik berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan ini ditentukan oleh jumlah kandungan air yang terikat dan sejarah erupsinya. Warnanya dapat bervariasi dari hitam sampai putih, sedangkan sifat kimia batuan perit yang mengandung silika yang cukup tinggi yakni 75% memiliki komposisi unsur seperti SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, KO, dan A2O, dan MgO. Kedua, persentase penyerapan air rawa gambut memiliki nilai maksimum pada komposisi paduan perit sebesar 2:1:2. Kemampuan filtrasi material paduan sebanding dengan porositas dan densitasnya serta kuat tekannya juga relatif besar. Demikian presentasi dari saya tentang filtrasi rawa gambut dengan paduan perlit, semen, dan kapur. Ini saja dari saya. Bila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.